Menurut Pak Bowo sebagai FKPPI merupakan generasi muda di Indonesia. Menurut pandangan Pak Bowo tentang hukuman kepada koruptor bagaimana? Eh, jadi begini, kalau kita melihat koruptor ini kan sudah merupakan satu kejahatan kerah putih, di mana dampak ekses dari perbuatan mereka ini kan sudah sangat masif dan menimbulkan berbagai macam kesulitan di masyarakat. Makanya harus ada satu imbalan bagi yang bersangkutan. Dalam hal ini tidak mesti dengan hukuman yang berupa pidana. Pidana tidak akan lagi menimbulkan efek jera. Jadi kita bicara efek jera tidak mesti harus dengan sanksi. Ada satu metode ini sebagai satu mainstream aliran baru supaya apa? Ini ada satu tindakan yang istilahnya Belanda itu diinternir. Jadi dia digeser. Jadi diberikan satu tempat di mana itu ada lahan, dan di wilayah NKRI ini luar biasa, sangat luas. Masih banyak puluhan bahkan ratusan pulau-pulau yang tidak berpenghuni. Nah, ini ada satu media, satu sarana untuk memberikan mereka di mana di situ itu sudah diberi keleluasaan, dan itu negara sudah tidak lagi memberikan satu beban beban itu otomatis akan memberikan keberatan di APBN. Nah, makanya tidak mesti sekali lagi tindakan korupsi itu dipidana sekian tahun. Ini saya kira sekarang sudah harus kita mulai bicara yang produktif. Tidak lagi ini menjadi satu tindakan yang kontraproduktif. Tindakan cerdas tapi asas manfaatnya ada. Apa yang kita dapat? Di mana kalau kita lihat zaman Orde Baru ada yang namanya orang dibuang, terutama yang tapol itu di Pulau Buru. Tapi apa sekarang yang terjadi di Pulau Buru? Sudah luar biasa, dia sudah tidak ketinggalan lagi, sudah seperti yang lain. Karena waktu itu pertimbangannya kan, wah dibuang tapi dia survival. Di situ dia sopo sing arep mati konyol, dia ndak akan mau dia pasti akan bergeliat. Entah itu mau bercocok tanam, entah itu dia mau beraksi, beraktivitas, tapi ada pasti nanti untuk kehidupan dan hidup dan kehidupannya dia. Jadi sekali lagi, kalau yang namanya bicara lagi yang namanya efek jera, saya kira belum ada satu parameter, satu ukuran, satu hitam putihnya. Jadi yang namanya efek jera itu masih dalam grey area. Jadi area abu-abu, karena kita tidak tahu apa saiki nganggo kacamata siapa efek jera. Tidak ada. Kita sejak Indonesia merdeka koruptor sudah banyak, tapi sampai sekarang kita sudah 60 tahun lebih masih ada. Berarti kan tidak ada efek jera. Tapi kalau dengan mainstream tadi, saya kira minimal ada satu pembelajaran. Jadi di sini ada satu secara psikis, secara psikologis dia pasti sudah terkendala, sudah terhimpit. Secara sosial dia sudah pasti orang yang diinternir itu mesti sudah menjadi satu sempit sekali dia frameworknya. Jadi kerangka kerjanya dia sudah kerja. Satu, stigma masyarakat ini yang namanya hukuman sosial itu saya kira akan lebih berat kita tanggung. Coba kita lihat. Itu tadi kita bisa compare, kita bisa bandingkan dengan tapol. Yang mana tapol itu kan darah dari bapaknya, anaknya, ibunya yang di Pulau Buru. Sudah stigma di masyarakat. Itu sudah luar biasa dengan pidana. Makanya ini satu mainstream. Mari itu menjadikan satu kajian. Ini bisa satu tadi aliran baru bahwa kita itu dengan paradigma yang katanya mungkin nanti disesuaikan dengan kondisi real sistem yang ada. Saya kira tidak menghilangkan dari roh. Apalagi kalau kita lihat di pembukaan UUD 45 kan juga ada satu tujuan negara itu kan ada 4 alinea. Itu saya kira di situ tidak akan mengurangi harkat dan martabat hukum di Indonesia. Jadi sekali lagi hukum Indonesia itu bukan menjadi satu das solen, tapi sudah bisa menjadi das sain.
Jadi sudah nyata ini orang itu bisa diberi sanksi, baik itu secara sosial, secara psikis, secara macam-macam ini. Aksesnya luar biasa, multidimensi. Jadi pidana mungkin menjadi satu kajian lagi, bukan berarti menjadi satu titik akhir. Saya kira begitu, mungkin kurang dan lebihnya